Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat olahraga dimanapun berada. Alhamdulillah, siang ini saya kedatangan sahabat lama saya, sahabat karib lama saya yang sudah lama kami tidak berjumpa secara tatap muka. Alhamdulillah beliau siang ini silaturahmi ke toko saya. Nah, beliau ini salah seorang kabid bidang prestasi olahraga di Provinsi Bengkulu, di Dinas Olahraga, ya? Ya, Dinas Spora. Olahraga di Spora. Nah, alhamdulillah beliau lagi silaturahmi dan kesempatan saya untuk berbincang-bincang masalah PON di Papua. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya PON di Papua ini sudah berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 15 Oktober nanti. Nanti kita berbincang-bincang sebentar seperti apa Bengkulu di PON Papua. Oke, sahabat olahraga, nanti kita bincang-bincang dengan sahabat karib saya ini, sekaligus beliau ini adalah kabid prestasi olahraga di Dispora. Oke, kita simak nanti perbincangan yang insya Allah lumayan seru nanti. Seperti apa keadaan Bengkulu di PON Papua nanti. Oke, sahabat, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta olahraga dimanapun berada. Sekarang saya sedang bersama sahabat lama saya. Beliau adalah Kabid Prestasi Bidang Olahraga di Dispora Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah kita sempat bertatap muka hari ini dan kesempatan saya untuk bertanya-tanya tentang keadaan PON atau kondisi PON saat ini yang sedang berlangsung di Papua. Assalamualaikum Pak Aswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aswadi? Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Sehat. Sehat ya. Ya. Mohon perkenalan dengan kawan-kawan kita di channel YouTube Sopen Hardi, Pak Aswadi. Pak Aswadi sebagai apa dan di dinas mana sekarang ini? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan pecinta olahraga, khususnya Provinsi Bengkulu. Nama saya Swandi. Saya sekarang sebagai Kepala Bidang Peningkatan Olahraga Prestasi di Spora Provinsi Bengkulu. Oke. Alhamdulillah betul-betul menaungi semua berkaitan dengan olahraga prestasi khususnya Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita ketahui bahwasannya sekarang lagi berlangsung PON di Papua ya, Pak Aswadi ya. Ya. Nah, boleh tahu kita kondisi Provinsi Bengkulu sendiri di Papua sekarang ini secara umum itu seperti apa sekarang ini? Kondisi keberadaan Provinsi Bengkulu baik dari peringkat, baik segala macam, boleh Pak Aswadi rincikan kondisinya. Silakan Pak Aswadi. Baik, saudara-saudara pecinta olahraga, kontingen Bengkulu, alhamdulillah sehat-sehat saja, baik-baik saja, alhamdulillah. Ada beberapa yang sudah bertanding dan berlomba, ada juga yang belum bertanding dan berlomba. Siap. Alhamdulillah saat ini kita luar biasa sebenarnya dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Kita sudah berada di tingkat 21 kalau nggak salah. 21. Dari 34 provinsi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dengan perolehan total medali kita nilai itu 9 kalau nggak salah ya. Jadi 1 emas, kemudian 3 perak dan 5 perunggu saat ini. Saat ini. Ya. Jadi total medali 9. Iya, dari sumbangan medali tersebut pertama dari cabang olahraga selam sementara 2 perak, kemudian muay thai 1 perunggu, tenis lapangan 1 perak, kemudian 1 perunggu, angkat besi 1 perunggu, binaraga 1 emas, atletik 2 perunggu. Nah, itulah totalnya 1 emas, 3 perak dan 5 perunggu saat ini. Nah, ini alhamdulillah kita sudah
melejit ke atas. Salah satu ya doa kita bersama dan usaha Amin. para atlet kita, pelatih kita, Amin. para pemprov berjuang bagaimana membawa nama kontingen Bengkulu di Papua itu. Siap. Nah, cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Papua ini, Pak Aswandi, ada berapa cabang olahraga 13 cabang olahraga kita ikuti itu. yang kita ikuti? Iya, kita ikuti. Dari total berapa cabang olahraga itu? 50-an. 50-an. Kita. Jadi Banyak. Provinsi Bengkulu ikut Iya. 13 cabang. Iya, kita melihat potensi yang kira-kira yang kita ikuti itu aja. Cabang olahraga aja, Pak. Apa aja, Pak Aswandi? Yang Yang ikut 13 cabang itu? 13 yang sebutkan tadi ada selam, muay thai, tenis lapangan, angkat besi, binaraga, atletik, tinju, karate. Nah, itu lebih kurang 13 itu ya. Total kontingen dari Bengkulu itu yang berangkat ke PON di Papua ini ada berapa orang kalau jumlah kontingennya, Pak Aswandi? Atletnya itu lebih kurang itu sekitar 67-an orang itu. 67 atlet. Atletnya. Atlet, oke. Orang itu lebih kurang. Dan kita tersebar kayaknya di Penyus itu kan berbeda-beda ini Iya. cabur-caburnya, tidak terpusat di Jayapura, ada yang Timika, Oke. ada yang Jayapura dan sebagainya. Oke, Karena mungkin melihat kondisi daerah itu Oke. disebar di beberapa kabupaten kotanya. Oke. Nah, Pak Aswandi kan sebagai Kabid Prestasi Bidang Olahraga di Dispora Provinsi Bengkulu kan, Pak Aswandi. Nah, kemarin Pak Aswandi sendiri atau dari pemerintah atau Dispora khususnya ada yang menemani atau ikut berangkat ke Papua atau gimana, Pak Aswandi? Kebetulan kita selaku pemerintahnya olahraga, saya bersama Kadispora Provinsi Bengkulu dan juga teman-teman lain di Dispora, Oke. alhamdulillah sempat langsung hadir di sana dan melihat dan sebagainya. Termasuk Pak Gubernur kan, alhamdulillah Iya. sudah ikut langsung di sana, kan ada Pak Presiden juga di sana di pembukaan. Oke. Dan kita betul-betul harus ikut langsung karena melihat kondisi di sana, bagaimana perjuangan para insan-insan olahraga di sana untuk membawa anak Bengkulu. Nah itu. Jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, sehingga kita berpikir apa yang harus kita lakukan ke depan. Iya. Nah, kalau dari jumlah total medali terus posisi atau peringkat Provinsi Bengkulu di Papua, PON Papua ini kan alhamdulillah lumayan sedikit ada peningkatan dibanding PON-PON sebelumnya. Iya. Nah, ini ke depannya kita kan berharap Provinsi Bengkulu di PON-PON yang akan ke depannya kita berharap akan lebih baik lagi dari sekarang ini. Betul. Nah, menurut Pak Aswandi, pembinaan atau trik atau bagaimana caranya agar prestasi olahraga kita di PON yang akan datang ini akan lebih baik, itu seperti apa? Cara pembinaan atau bimbingannya atau trik-trik atau seperti apa yang Pak Aswandi tahu di bidang olahraga ini? Baik. Ya. Tentunya kita harus berpikir program kita ada jangka pendek, ada jangka menengah dan ada jangka panjang. Oke. Sekarang tahun 2001 ya. Iya. Kemudian di 2023 ingat itu sudah ada Porwil lagi. Pekan Olahraga Wilayah. Setelah Porwil ada PON di 2024. Oke. Nah, untuk itu kelang 1 tahun sebenarnya. Setelah dulu satu kan ada 2022. Oh iya. Nah, pertanyaan saudara tadi, apa yang harus kita lakukan Iya. menghadapi itu ini? Agar Iya. olahraga kita ini Betul. meningkat. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan dengan matang Persiapan. bahwa prestasi itu tidak datang tiba-tiba, Betul. melalui proses. Betul. Inilah yang harus kita lakukan, prosesnya ini. Betul. Tentu kita harus betul-betul memberdayakan putra daerah kita. Betul. Putra daerah dalam arti kata dia sebagai SDM atletnya, SDM pelatihnya, pengurusnya dan sebagainya. Jadi butuh betul perhatian kita bersama, termasuk pemerintah sendiri, betul-betul serius untuk memikirkan bagaimana kita berprestasi di
Porwil 2023 dan PON 2024. Salah satunya kiatnya adalah kita betul-betul melakukan persiapan yang matang melalui pembinaan yang berkesinambungan. Jadi setelah PON ini, atlet-atlet kita yang punya potensi untuk hadir ikut serta di Porwil dan PON harus kita koordinasikan, terutama kepada Pemprov ya. Tentu Pemprov yang lebih tahu stok-stok atletnya yang siap, mampu dan layak untuk terjun di Porwil dan PON itu. Seperti contoh, ada beberapa atlet muda yang turun di PON 2021 di Papua ini. Contoh misalnya atletik. Itu ada Egi di sana. Egi ini salah satu pelempar lembing termuda kemarin peserta itu. Se-Indonesia. Beliau ini termuda. Iya, termuda dan memegang rekor Asian School Asia. Masya Allah. Rekor Asia ini berada di tangan Egi sekarang. Masya Allah. Menyingkirkan atlet dari mana kemarin? Ya, rekor itu dia singkirkan, dia pegang sekarang. Artinya anak ini masih sangat muda, masih tergolong junior dia ini. Nah, sekarang udah baru mulai gabung ke senior. Nah, dia kemarin sudah alhamdulillah sudah menghasilkan lemparan lembing luar biasa, sudah medali perunggu dia peroleh. Jadi hanya terpaut itu 1,5 meter dengan yang perak. Yang nomor 2-nya? Iya, nomor 2. Dan nomor 1 kita tidak asing lagi, saudara Hafiz itu kan pelatnas. Nah, tentu tiap hari dia dipersiapkan untuk menghadapi event-event Asia, dunia dan sebagainya. Bahkan internasional. Jadi Pak Aswandi menganggap si Egi ini pelempar lembing yang kita dari Bengkulu ini, ini bibit-bibit unggul yang bisa kedepannya kita bina dan bisa insya Allah nanti ke depan pon-pon ke depan akan mempunyai peluang untuk mendapatkan emas. Betul, bukan hanya PON anak ini. Oh gitu. Ini dia masih junior aja mampu bersaing dengan atlet-atlet senior di PON. Apalagi dia usia matang, peaknya nanti dia akan, saya yakin dia akan luar biasa nanti prestasi yang lebih bagus. Nah itu. Kemudian, berapa umur Egi sekarang nih Pak Sondi? Umurnya yang masih saya lupa berapa ini ya. Tanggal lahirnya berapa itu ya. Nah, sekolah kuliah? Baru masuk di Penjaskes, kemudian kita berdayakan dia kuliah dengan ambil ilmu kepelatihan juga. Mudah-mudahan kedepannya nanti kan dia masih tetap sebagai atlet, kemudian dia paham ilmu olahraga dan kedepannya nanti mungkin bisa juga membina atlet yang sama seperti dia. Nah itu aja contohnya. Contoh aja baru satu, banyak lagi yang lain atlet muda lain yang akan tampil di ajang PON yang akan datang. Nah, inilah peran kita bersama bagaimana mempersiapkan event berikutnya dari jauh-jauh hari. Jangan Baso Kito Bengkulu ini lah hujan baru cari payung. Nah, harusnya sebelum hujan harus cari payung harus dulu, persiapan. Harus siap supaya juara. Saya yakin ini aja dengan persiapan kita menghadapi PON ini luar biasa. Hiruk pikuknya saya yakin mungkin mohon maaf mungkin ada cabur yang belum sempat hadir pada saat PON Papua, tapi inilah kondisi kita. Mudah-mudahan ke depan kita mencari solusi bagaimana kita bisa tampil lebih baik di kancah nasional dan internasional. Artinya sebisa mungkin kita di PON-PON berikutnya kita mengikuti lebih banyak cabang olahraga dan target-target untuk bisa lebih banyak mendapat medali Pak Aswandi ya. Betul. Oke Pak Aswandi, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Kita break sebentar Pak Aswandi ya. Siap. Oke. Pak Kabid. Siap. Ini pertanyaan berikutnya, menurut Pak Kabid sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan khususnya olahraga kita di Provinsi Bengkulu ini, kira-kira kiat-kiat untuk mendapatkan bibit-bibit atlet yang bagus untuk kedepannya itu seperti apa menurut Pak Kabid sendiri? Ini yang terpenting. Saya bilang tadi program itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ini yang jangka panjang Pak. Jadi kita harus mencari bibit-bibit unggul. Siap. Tidak bisa kita memaksakan tiba-tiba ada anak nih bisa tinggi, sepintas kuat menjadi juara, enggak. Kita harus mencari bibit. Sekarang sudah ada keilmuannya. Sekarang olahraga itu terukur Pak. Walaupun itu olahraga
sepak bola misalnya. Oke. Kita lihat pemainnya banyak, itu enggak sekarang sudah terukur. Kita bisa ngetes kondisi fisik perorangan anaknya. Oke. Nah, jadi tentunya kita harus melakukan pembibitan secara kontinu. Kita harus turun ke daerah, Pak. Ke daerah. Iya, jadi kita ini kan 10 kabupaten kota. Oke. Nah, kita mencari potensi di daerah ini luar biasa. Oke. Saya kebetulan orang daerah juga asli Rejang Lebong. Oke. Saya juga mantan atlet dulu. Oke. Ketemunya saya itu di Rejang Lebong. Nah itu, saya masih melihat berapa kali kami sudah turun dari beberapa daerah. Bibit-bibit atlet itu banyak sekali di daerah, Pak. Banyak. Yang belum kita sentuh, dia nggak tahu dan dia mau kemana. Iya. Nah untuk itu kita turun, kita kerjasama dengan leading sector kita, pemerintah daerah tentunya, ada Dispora, kabupaten kota. Iya. Jadi termasuk ada koninya di sana, Iya. ada pengcap di sana. Iya. Kita rangkul mereka nanti, kita melakukan bersama pembibitan. Nah, ada program dari kita nanti, termasuk dari Kemenpora juga ada program pembibitan itu, seperti pemanduan bakat dan identifikasi bakat namanya. Jadi anak tuh yang belum tahu apa-apa kita tes. Nah, secara terukur nanti ketahuan nanti, oh anak ini ke cabur ini ahlinya, ke cabur ini. Kemudian barulah kita rekomendasi anak ini dibina. Dibina daerah itu dulu bisa. Wah. Bisa di pengcapnya tadi, bisa di klub, Oke. nah dan sebagainya. Setelah dibina tadi, terus setahun 2 tahun akan nampak nanti hasil binaannya bagaimana anak ini. Oke. Nah itu. Nah harapan kita nanti ke depannya sebenarnya adalah kita membaca peta kondisi potensi anak-anak daerah. Oke. Contoh nih, muko-muko di ujung sana Oke. akhir-akhir ini berapa kali menghasilkan para atlet takraw, Oke. kemudian atletik, termasuk atletik. Oke. Anak ini nggak pernah latihan. Contoh balik-balik atletik lagi. Oke. Ada namanya Tegar Oke. yang seleksi Popnas kemarin. Kebetulan Popnas nggak jadi dilaksanakan, Pak. Untuk itu sayang juga sebenarnya anak itu kalau dia turun, mudah-mudahan itu. Ya. Nggak pernah latihan, tetapi dia di sana jauh mengungguli anak-anak kita yang sudah biasa latihan di sini. Oke. Nah artinya nggak latihan aja juara, Iya. apalagi diberikan pelatihan yang sungguh-sungguh. Nah mudah-mudahan itu berhasil. Oke. Oke, Pak Kabid. Ya. Masalah keterlibatan daerah untuk mendapatkan atlet-atlet bibit unggul ini seperti apa penjelasannya Pak Kabid? Silakan Pak Kabid. Iya, jadi kita betul-betul membaca potensi daerah. Oke. Harapan kita ke depan nanti di setiap kabupaten kota ini ada olahraga unggulannya, Pak. Binaan unggulannya. Contoh tadi di Rajang Lebong misalnya, pembinaan olahraga silatnya bagus misalnya. Oke. Jadi kita serahkan urusan silat itu di Rajang Lebong. Oke, Dia oke. maksimalkan bina di sana. Mulai dari cari bibit, pelatihnya dan sebagainya dan pengcapnya. Betul-betul bersinergi dengan pemerintahnya bagaimana menjadikan seorang atlet pesilat untuk kita kirim baik di tingkat nasional maupun internasional. Oke. Begitu juga kabupaten lain. Jadi anggaplah satu-satu cabur aja dipegang oleh daerah, kabupaten kota. Iya. Kita 10 nih. Iya. Udah 10 cabur kita unggul. Unggul. Nah ini harapan kita ke depan. Mudah-mudahan sekali lagi kabupaten kota juga ikut andil dalam membangun olahraga prestasi ke depan. Kalau hanya mengandalkan APBD kita saja berat. Kalau bisa sebenarnya para sponsor, Sponsor. ya di luar itu sponsor yang juga banyak ikut terlibat dalam mendukung prestasi olahraga. Nah, selama ini sponsor-sponsor kita di Provinsi Bengkulu di luar pemerintah dan pihak-pihak terkait ini seperti apa pandangan Pak Kabid? Nah kalau saya lihat itu sangat kurang. Kurang, masih kurang. Sangat kurang. Jadi perhatian dari pihak-pihak selain pemerintah salah satu ya. Dan kalau kiat-kiat Pemprov sudah luar biasa, dia sudah. Jadi harapan dari Pak Kabid sendiri dari pihak-pihak sponsor yang di luar kapasitas pemerintah dan segala macam ini seperti apa ke depannya Pak Kabid? Nah, kalau bisa dulu, ingat zaman Prapto Pak. Ya. Zaman Prapto tuh olahraga Bengkulu terkoordinir. Oke. Jadi ada bapak angkat kalau dulu tuh. Oke. Misalnya contoh PT Bio misalnya. Oke. Dia membina cabang olahraga sepak bola salah satunya itu. Nah, mungkin ada lain lagi, BUMN, BUMD dan sebagainya. Nah, kita berdayakan dalam membantu olahraga prestasi Bengkulu. Siap. Ya. Nah, ini Pak Kabid untuk proses pembinaan bibit-bibit atlet yang akan kita persiapkan ke depannya nanti di masa-masa ke depan. Ini kan tidak terlepas dari prasarana dan pendanaan. Iya.
Nah, ini seperti apa menurut Pak Kabid kondisi sarana, prasarana dan pendanaan ini Pak Kabid? Silakan Pak Kabid. Kalau sarana prasarana, nah setelah four wheel kemarin, alhamdulillah sarpras kita sudah mulai terkondisi. Oke, Seperti contoh di stadion kita. oke, Nah, ada sudah beberapa cabur yang bisa terfokus di sana. oke. Seperti atletik sudah lengkap, sepak bola sudah bisa laksanakan, voli, bulu tangkis, nah, dan sebagainya. Ya, sudah lumayan untuk kita fokus ke sana. Memang kembali ke anggaran, tadi saya sampaikan kalau kita hanya mengadakan APBD Bengkulu itu kan kecil, rasanya berat juga kalau hanya APBD. Saya betul-betul berharap para sponsor tadi, pihak-pihak lain yang peduli terhadap olahraga, nah betul-betul bisa mensupport untuk hal ini. Jadi harapan Pak Kabid ke depannya ini khususnya untuk bidang olahraga kita di Provinsi Bengkulu seperti apa Pak Kabid? Harapan ke depannya, silakan Pak Kabid. Mari kita sama-sama bergandengan tangan ya untuk memikirkan bagaimana olahraga prestasi betul-betul jaya akan datang. Salah satunya adalah kita bermulai dari pembibitan, pembinaan, kemudian mungkin kita uji coba mereka keluar dan sebagainya, kemudian terakhir support dari berbagai pihak. Sekali lagi support dari berbagai pihak, terutama mungkin terkait materi, anggaran, supaya betul-betul apa yang kita harapkan bisa tercapai. Oke, amin. Ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik Pak Kabid ya. Amin, amin, amin. Nah, satu lagi Pak Kabid, saya mendapat informasi bahwasanya Pak Kabid ini kan memang salah satu sekretaris pengurus PASI Pak Kabid ya. Ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Betul, Provinsi Bengkulu. Ya, Nah, untuk cabang PASI sendiri Pak Kabid sejauh ini seperti apa Pak Kabid? ya di PON kemarin, alhamdulillah kita mengirimkan 2 atlet, nggak banyak-banyak, 2 atlet saja. Yang satunya di lari 100 dan 200 meter putri atas nama Hasruni. Hasruni ya. Ya, sementara ini Hasruni menghasilkan perunggu kemarin di nomor 100 meternya. 100 meter. Terpaut sedikit juga dengan lawan-lawannya itu. Rupanya lawan itu pelatnas semua. Oke. Ya. Yang kedua untuk lari 200-nya mudah-mudahan besok dilaksanakan. Mohon doanya, mudah-mudahan lari 200-nya Hasruni emas harapan kita. Amin, amin. Kemudian satu lagi Egi Patli Pranata. Ini tadi atlet muda potensial, betul-betul asli putra daerah Bengkulu, juga kita kirim kemarin. Nah, alhamdulillah kemarin untuk perunggu dia raih. Dan untuk kedepannya di Porwil dan PON 2023-2024 kita mudah-mudahan sudah menyiapkan beberapa tenaga-tenaga bagus yang masih muda-muda untuk siap untuk itu. Kami sampai saat ini pembinaannya alhamdulillah bagus, kami fokus untuk melaksanakan itu. Tinggal lagi kami mohon dari berbagai pihak juga untuk melaksanakan event-event. Siap. Salah satu pancingan orang untuk supaya semangat untuk berlatih adalah kompetisi. Nah, untuk itu mudah-mudahan mulai di 2022 lah kondisi COVID sudah meredah, kita bisa melaksanakan event-event atletik. Artinya perbanyak event Benar, Pak Kabid ya. benar. Oke Pak Kabid, terima kasih atas waktunya sudah bisa silaturahmi ke kediaman saya. Mudah-mudahan olahraga Provinsi Bengkulu kedepannya bisa lebih baik, lebih berprestasi di tingkat nasional bahkan di internasional. Amin. Oke, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita ikhtiar. Terima kasih sekali lagi Pak Kabid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Oke, sahabat pencinta olahraga dimanapun berada, itu tadi obrolan saya bersama sahabat saya. Beliau juga sekaligus kabid prestasi olahraga di Dispora Provinsi Bengkulu. Beliau juga sekretaris PASI di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan dari obrolan ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil hal-hal yang positifnya. Dan kita berharap memang ke depannya olahraga Provinsi Bengkulu bisa lebih baik, bisa berprestasi dan bisa mengharumkan nama Provinsi Bengkulu baik di level nasional maupun di internasional. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas untuk kawan-kawan dengar.
Itu tadi obrolan singkat kita bersama Pak Kabid. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.